berjumpa ya. Apa kabarnya semua adik-adik yang di rumah? Kakak harap semua kalian tetap baik dan tetap sehat. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan pujian. Ku ada sepanjang. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan. Siapa adik-adik yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, kakak undang semua itu bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. KASIH.
pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan hati kita yang terbaik untuk kita beri firman Tuhan, biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kita. Kita akan pujian Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada
mengabulkannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik yang di rumah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar di rumah? Kakak harap semuanya sehat, semuanya baik-baik, semuanya udah masuk sekolah ya. Kakak harap juga semuanya harus tetap rajin belajar ya walaupun di rumah ya. Oke, nah sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bukan berarti Kak Ratna udah pinter ya, tapi kita sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Oke, nah sekarang kakak mau tanya nih, semuanya kan pasti punya mulut kan? Coba pegang mulutnya, keluarin lidahnya. Oke, nah kakak mau tanya nih sama kalian, gunanya mulut apa ya? Apa? Yang pertama apa? Buat ngomong. Ya iyalah, kalau kita nggak punya mulut kita nggak bisa ngomong. Apalagi selain buat ngomong? Buat makan, buat minum, terus apa lagi? Ayo, buat apa? Buat apa? Selain makan, minum, terus apa lagi? Buat memuji Tuhan tentunya. Siapa yang di rumah suka memuji Tuhan, angkat tangannya. Hah, kakak lihat semuanya angkat tangan ya? Ayo, semuanya angkat tangan ya. Suka memuji Tuhan, Tuhan lihat loh. Oh, di rumah kalian suka memuji Tuhan apa enggak? Wah, Tuhan lihat loh. Nah, sekarang kakak punya sesuatu nih. Ini apa? Apa ya? Kertas. Ya ini kertas, tapi ini adalah simbol apa ini? Semuanya tahu lah. Ini apa? Hati. Ya hati. Semuanya punya hati nggak? Punya lah. Kalau nggak punya kita nggak hidup ya. Nah di sini kita mau belajar. Ini hati. Nah, satu lagi kakak punya apa ini namanya? Apa bacanya? Apa? Ini apa? Perkataan kita. Nah, kita mau belajar hari ini apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan dengan mulut kita? Apa sih Kak? Nggak cuman makan, nggak cuman ngomong, nggak cuman memuji Tuhan, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mulut kita ini. Bahkan ada hal-hal negatif juga adik-adik, hal-hal yang gak bagus yang bisa menyakiti orang lain. Nah, kakak mau beri contoh nih. Misalnya nih, siapa yang suka marah-marah di rumah? Angkat tangannya, jujur. Atau siapa yang pernah marah? Kakak juga pernah marah, sama kayak kalian. Tapi jangan sering-sering ya, gak boleh sembarangan marah juga. Nah, kita mau coba nih, kalau misalnya nih ada yang kesel, pasti kadang-kadang kalau kita kesel, kita lewat mulut kita akan bilang, wah sebel, kesel, PR-ku banyak banget, kenapa sih harus belajar tiap hari? Atau kenapa sih mama nyuruh aku tidur siang? Atau kenapa sih mama aku gak boleh main HP terus? Nah siapa yang sebel kayak gitu? Ayo siapa? Nah kalau dari mulut kita ini nih, kita bisa ngomong hal yang jelek loh, hal yang kasar. Nah tau nggak nih, misalnya kita ngomong nih sama mama, kalau lagi kesel nih misalnya apa sama temen, kita lagi kesel tuh, perkataan kita nih misalnya nih, ini kan perkataan kita nih, kita ngomong nih sama orang nih, ini ibaratnya hati orang itu yang kita ajak ngomong ya, misalnya yang kita ajak ngomong kakak kita lah, atau orang tua kita, atau temen kita. Nah kita mau, ih kamu nyebelin banget sih gitu, kita ngomong nih, kamu nyebelin banget ya, kenapa sih kamu ganggu aku terus, isengin aku terus, aku sebel deh sama kamu. Nah ketika kita ngomong kayak gitu ke orang itu, ini perkataan kita nih dek, nih keluar ngotorin hati dia. Wah, tadi yang hatinya bersih, tiba-tiba ada kotorannya.
Wah, gara-gara apa? Gara-gara kita ngomong yang sembarangan. Nggak cuma itu, kalau kita bohong juga nggak boleh. Nah, waktu kita tadi ngomong-ngomong kotor sama orang, ngomong-ngomong kasar sama orang, kita marah sama orang, perkataan kita tadi nih perkataan kita tadi tuh ternyata ngotorin hati orang yang kita marahin loh, yang kita sebelin nih. Tadi kan kosong kan, bersih kan, terus tiba-tiba gara-gara perkataan kita tadi yang kasar, yang nyakitin, yang mungkin kadang kita juga nggak sadar. Misalnya nih, mama kita bilang, udah tidur atau belajar, jangan main HP terus, atau ngerjain PR dulu, jangan main HP terus. Terus kadang kita dengan sadar apa nggak sadar refleks bilang, mama nyebelin deh, aku kan masih mau main. Nah, tahu nggak, sadar nggak sadar perkataan kita itu tadi yang mama, kita kan masih mau main HP, itu perkataan yang bisa buat mama kita sedih. Ya, hati mama kita jadi kotor, jadi sedih gara-gara perkataan kita tadi. Gak cuma sama mama ya, kadang-kadang kita bisa sama teman, sama kakak, atau sama adik, atau sama papa. Seringkali kita nggak sadar kalau ternyata ucapan kita tadi itu nyakitin orang lain, adik-adik. Dan Tuhan bilang, kalau kita di dalam Amsal 10 ayat 19, di situ ditulis nih, Amsal 10 ayat 6 ayat tunggu. Amsal 10 ayat 19. Nah, di sini Amsal 10 ayat 19. Nah, nih kakak bacakan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi biasanya adik-adik, dari pengalaman kakak nih ya, kakak banyak bertemu banyak sekali orang-orang. Ada yang suka banyak sekali bicara. Nah, tahu nggak? Biasanya orang yang terlalu banyak bicara yang nggak penting, pasti di situ dia banyak mengatakan hal-hal yang nggak baik. Karena di firman Tuhan ditulis, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, pasti ada kesalahan, pasti ada hal-hal yang negatif yang diucapkan dari mulutnya itu. Karena itu kita nggak boleh sembarangan bicara. Kalau kita harus bicara itu ya kalau penting dan harus tepat. Kita belajar untuk berbicara dengan benar gitu. Kakak juga masih terus belajar karena semuanya berproses, semuanya masih perlu Tuhan untuk belajar, untuk bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, nih misalnya nih, udah nih, ya udah kita melakukan kesalahan kan, kita salah ngomong, kita udah nyakitin orang nih, kotor. Nah, terus kita coba nih, aku minta maaf ya, aku minta maaf ya, aku tadi udah kasar. Atau teman, aku minta maaf ya, tadi udah kasar. Nah, ketika kita minta maaf sama orang itu, gambarannya seperti ini adik-adik. Mungkin perkataan tadi, yang kasar tadi, kita bisa hapus nih. Terus kita coba nih, masukin ke tadi, ke tempatnya. Kakak tanya, bisa nggak? Bisa masuk nggak? Susah ya? Mungkin bisa, tapi perlu waktu yang lama. Susah ya tapi ya. Nih, kita minta maaf nih. Ya. Oke, kita minta maaf. Kita coba masukin ke botol lagi. Tapi pada kenyataannya nggak bisa deh, nggak bisa masuk ke dalam botol lagi kan? Dan apa yang terjadi? Coba lihat bekasnya tadi.
ada bekas kan? Perkataan kasar kita tadi yang nyakitin orang tadi. Nah, walaupun kita udah minta maaf, ternyata perkataan tadi udah membekas di hati orang yang kita kasarin, yang mungkin kita marahin, atau kita ngomong sembarangan. Masih ada bekasnya adik-adik. Kalau kita ngomong sembarangan sama orang lain dengan sembarangan, karena kita ternyata udah menyakiti orang itu dengan perkataan kita. Kita udah minta maaf, memang kita udah minta maaf, atau orang itu sudah maafin kita atau mengampuni kita. Tapi seperti ini, ada bekasnya. Orang itu pasti akan tetap ingat gitu. Oh, kita pernah ngomong kasar gitu misalnya. Nah, karena itu kita harus sama-sama belajar untuk ngomong yang baik, yang positif, hal-hal yang benar, yang gak nyakitin orang. Kak, tapi kan susah Kak. Misalnya kita gak mau bohong gitu, atau gak mau gosip gitu. Ya memang susah. Kita perlu terus belajar. Kakak juga masih terus belajar. Sampai kapan Kak belajarnya? Sampai Tuhan panggil kita. Kita terus belajar untuk hidup lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mungkin hari ini, ya Kak, hari ini aku gagal. Gimana dong? Besok coba lagi. Pasti lebih baik lagi daripada hari ini. Nah, jadi di sini kita mau belajar kalau perkataan kita itu mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan orang lain. Perkataan kita itu bisa membuat orang lain semangat. Itu hal yang baik, semangat, terus menjadi berkat. Ketika ada teman kita yang sakit, kita kasih semangat, kamu cepat sembuh ya. Itu jadi semangat buat teman kita semua. Terus misalnya malas ke gereja, ajakin ke gereja. Kamu ke gereja dong. Kok lama gak ke gereja? Kamu kenapa? Ayo ke gereja lagi. Itu semangat adik-adik. Itu mengajak teman-temannya untuk bisa semangat lagi. Itu, dan yang gak kalah penting, lewat mulut kita juga memuji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Itu lewat mana? Lewat mulut kita kan? Nah, biarlah kehidupan kita sehari-hari ini kita terus belajar untuk mengeluarkan segala sesuatu dari mulut kita nih. Kayaknya kecil ya mulutnya ya, lidahnya kecil nih, tapi ternyata sangat berpengaruh. Bukan hanya untuk orang lain adik-adik, tapi untuk diri kita sendiri. Nah, siapa yang suka mengutuki dirinya sendiri nih? Misalnya mengutuk itu gimana sih Kak? Misalnya kita hari ini ngerjain PR, atau kalian ulangan atau ada PR. Nah, kalian udah ngerjain nih semaksimal mungkin, udah belajar, udah berdoa, udah pokoknya belajarnya sungguh-sungguh lah gitu. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kalian mau. Misalnya nilainya, kalian berharapnya nilainya bagus, tapi ternyata nilainya jelek. Kadang-kadang ada yang langsung, ya nilaiku jelek, aku bodoh, aku nggak bisa, aku nggak pinter. Nah, itu tuh mengutuki diri sendiri adik-adik. Itu nggak boleh. Kita itu ciptaan Tuhan yang sempurna. Tuhan bilang kita nggak boleh loh mengutuki diri kita sendiri. Wah, aku bodoh, aku masa ulanganku dapetnya jelek terus, padahal aku udah belajar. Aku bodoh, aku nggak bisa. Enggak, itu salah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ngutukin diri kita sendiri. Kalaupun hari ini kita nilai kita jelek, ulangan kita jelek, kita bilang sama diri kita sendiri, oke, nggak apa-apa. Hari ini mungkin aku jelek, mungkin aku kurang belajar, atau mungkin aku kurang berdoa sama Tuhan. Pasti besok kalau ulangan lagi aku bisa dapat nilai yang lebih baik daripada hari ini. Jangan terus mengutuki diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Aku bodoh, aku nggak pinter lah. Nggak boleh, itu nggak boleh ya. Tuhan nggak suka itu. Kalau misalnya kita, apa sih Kak negatifnya kalau kita mengutukin diri sendiri? Ya kalau kita selalu bilang sama diri kita
kita bodoh, aku nggak bisa, terusan. Tau nggak, bisa bodoh beneran loh. Makanya nggak boleh mengutuki diri sendiri. Kalau gagal hari ini ya sudah gagal, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku hari ini, aku gagal Tuhan. Besok aku mau belajar lagi, lebih giat lagi, aku mau berserah sama Tuhan. Tuhan tolong aku pasti bisa bersama Tuhan. Jadi jangan suka mengutuki diri sendiri. Nah, dan juga kadang kita suka kalau hujan aja, tiba-tiba hujan gitu, kita mau pergi kemana, kadang-kadang kita refleks, ya hujan, sebel deh gitu. Itu juga nggak boleh adik-adik. Itu sebenarnya banyak hal sederhana yang sebenarnya itu nggak boleh kita lakukan. Biasanya itu dilakukan dengan nggak sadar sih, kayak ya hujan atau ya panas gitu. Sedangkan hujan atau panas itu berkat Tuhan juga gitu. Makanya kita sama-sama belajar, nggak cuma adik-adik loh, terutama kakak nih juga harus lebih lagi belajar lagi. Untuk apa? Untuk berkata-kata yang lebih baik, yang positif, biar apapun yang keluar dari kehidupan kita ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, Kak, terus gimana dong caranya kita bisa menjaga mulut kita? Yang pertama, pasti kalian tahu lah. Yang pertama apa? Baca firman Tuhan dan berdoa. Itu ada nggak Kak cara lain? Kakak cuma bilang nggak ada cara lain. Itu cara yang paling pertama. Baca firman Tuhan dan berdoa, minta Tuhan tolong kita, memampukan kita agar kita bisa mengendalikan mulut kita ini loh adik-adik. Mulut kita ini loh. Wah. Yang kedua, kita ganti itu. Misalnya rasa kesel, ngomel, kita itu dengan memuji Tuhan. Nah, kita ganti itu, kayak kesel kita dengan memuji Tuhan. Iya Kak, tapi kan gak gampang. Memang gak gampang. Kalau kita gak coba, kapan kita bisa? Kita harus terus mencobanya. Setiap hari, setiap waktu kita harus mencobanya terus menerus. Gak mungkin lah tiap hari gagal kan? Gak mungkin. Kalau hari ini gagal, besok bisa aja berhasil. Nggak terus tiap hari gagal kan? Nah, yang ketiga, nah ini yang kakak juga masih terus belajar. Ketika kita mau ngomong, apalagi hal yang penting, sebelum kita ngomong, kita harus berpikir dulu. Jangan asal ngomong. Ketika kita udah ngomong, kayak tadi kakak bilang tadi, udah asal ngomong, udah keluar dari mulut kita, ini perkataan kita, mulut kita nggak bisa ngambil lagi kan, nggak bisa kembali lagi seperti semula kan. Makanya kita harus hati-hati ketika kita ngomong. Kita belajar minta hikmat dari Tuhan, minta Roh Kudus menolong kita agar kita bisa, oh ketika seperti ini aku harus ngomong apa ya. Jadi kita nggak sembarangan ngomong ya. Nah, dan yang lain adalah jaga hati dan jaga telinga juga nggak kalah pentingnya. Nah, ini juga nggak kalah penting. Kita harus menjaga pergaulan kita, pertemanan kita. Loh Kak, apa hubungannya? Kan di firman Tuhan sudah dibilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bayangin deh, misalnya kalau kalian biasanya suka belajar, tiba-tiba kalian berteman sama teman kalian yang suka main game tiap hari nih, kalian diajak main game tiap hari ini, pasti kakak jamin lama-lama kalian pun akan suka main game terus-menerus dan bisa lupa belajar. Sama halnya kalau kita bergaul sama orang-orang yang misalnya suka ngomongnya kasar. Mungkin hari ini, hari pertama, kedua, ketiga, enggak apa kok, enggak berubah kok aku. Tapi kalau kita terus-menerus bergaul dengan orang itu, berteman dengan orang itu, dan enggak hati-hati, kita pun bisa menjadi kasar. Ngomong kita nih bisa jadi kasar, jadi kotor, jadi hal yang jelek yang keluar dari mulut kita. Makanya harus hati-hati ketika kita berteman. Karena memang itu sangat berpengaruh buat hidup kita. Kakakku nih udah segede ini nih juga harus berhati-hati, nggak cuman kalian. Karena pertemanan itu sangat mempengaruhi. Karena di firman aja bilang kan,
Tuhan nggak mau kita salah bergaul sama sembarang orang. Kita harus memilih. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang benar, yang bisa menjadi berkat buat kita. Kita bisa belajar dari orang itu, kita bisa saling menyemangati. Terus kita bisa lebih lagi cinta Tuhan. Jangan sampai kita sembarang berteman. Oke? Nah, itu cara menjaga mulut kita. Oke. Nah, untuk bisa ngomong hal-hal yang baik itu kita perlu berlatih adik-adik. Nggak cuma sehari, 2 hari, sebulan, setahun, terus menerus. Karena hal-hal yang baik itu dibangunnya itu nggak seperti kayak apa ya, sulap bim salabim kling hilang. No, enggak. Tapi butuh waktu, terus dan terus. Nah, tahu nggak adik-adik, lewat mulut kita nih kita bisa memberkati orang lain. Siapa yang mau memberkati orang lain lewat kehidupannya? Angkat tangannya. Nggak usah susah-susah. Jadi berkat tuh kayak gimana sih kak? Kadang ada adik-adik yang pernah tanya sama kakak, kak untuk jadi berkat tuh gimana sih kak? Apa iya harus memberi hadiah? Apa iya harus kasih makanan? Atau apa gitu? No, enggak kayak gitu adik-adik. Menjadi berkat yang paling gampang itu lewat mulut kita loh. Caranya memberi semangat buat dia. Ayo semangat ya, jangan males ya. Kalau lagi sedih, kamu kenapa sedih? Ayo kamu jangan sedih, ada Tuhan kok. Lewat mulut kita ini nih, kita harus benar-benar bisa menjadi saluran berkat. Nah, sekarang tinggal kalian nih, terserah kalian mau milih yang bisa menjadi berkat atau yang kayak ini tadi, yang nggak jadi berkat, yang bisanya cuma menyakiti orang lain, hati orang lain, bahkan menyakiti diri kita sendiri. Pasti semuanya milih yang bisa menjadi berkat. Makanya kita harus minta sama Tuhan untuk kita biar bisa menjaga mulut kita. Minta Tuhan, tolong saya Tuhan agar bisa menjadi berkat lewat mulut kita. Nah, dan seneng nggak sih? Kalau kakak sih seneng ya, kalau ada orang-orang yang ketika mereka mendengar perkataan kita, mereka merasa terberkati. Itu adalah sukacita yang luar biasa loh adik-adik. Yang apa ya, yang nggak bisa diukur dengan apapun. Sukacita yang melebihi kita dapat uang atau mendapat apa yang kita suka. Rasanya tuh senang ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan pernah bosan menjadi berkat untuk orang lain. Dan biarlah hari ini kita belajar, biarlah lewat mulut kita ini, yang keluar dari mulut kita ini adalah berkat untuk bisa memuliakan nama Tuhan juga, memuji Tuhan juga, dan menjadi berkat untuk orang lain. Dan juga untuk semangat untuk diri sendiri. Ayo aku bisa kok, aku pasti bisa, aku pasti berhasil. Untuk diri kita sendiri. Nah, ayat yang terakhir kita mau buka di dalam Mazmur 141. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Baca bersama-sama ya. Kakak hitung 1, 2, 3 ya. Mazmur 141 ayat 3. 1, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, di sini ditulis awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, di sini tertulis kita perlu pertolongan Tuhan. Biar Tuhan yang mengawasi dari surga menjaga kita agar kita bisa mengendalikan mulut kita, bibir kita, agar kita nggak sembarangan ngomong, nggak serampangan ngomong, nggak mengutuki diri sendiri,
gak menjatuhkan orang lain, gak nyakitin hati orang lain, apalagi orang-orang terdekat kita. Ya, hari ini kita sudah banyak belajar ya adik-adik. Biarlah Tuhan ya dan Roh Kudus yang menolong kita. Kita sama-sama belajar terus menerus. Kita berharap sama Tuhan, minta Tuhan tolong kita agar kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, kita mau berdoa. Semuanya sikap berdoa. Kita tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur untuk penjagaan Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami dan seluruh keluarga kami dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini kami sudah belajar firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menjaga mulut kami, perkataan kami Tuhan. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut kami adalah hal yang benar, hal yang baik Tuhan, yang bisa memuliakan nama-Mu, yang bisa membangun orang lain, yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, yang bisa memberkati diri kami sendiri juga Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan agar kami tidak sembarangan berbicara, agar kami berhati-hati Tuhan Yesus. Karena kami ingin hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain, bukan melukai hati orang lain Tuhan, terlebih melukai hati-Mu Tuhan. Kami masih kecil dan kami semua pun masih perlu belajar dari-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dan karena Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu sore hari ini tertanam di dalam hidup kami Tuhan, dan firman-Mu itu menjadi pelita bagi kehidupan kami Tuhan, mengajar kami, mengingatkan kami jika kami salah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami, dan kami percaya Engkau pun akan terus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jaga kami semua, jauhkan dari segala macam sakit penyakit atau hal apapun Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.